Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang sumber daya manusia dan profesi pustakawan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman kelompok. Yang pertama, Anjil Naustin. Yang kedua, Sandri Maka Ahmad. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peran sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transmotif yang mampu mengelola diri sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tataan yang seimbang dan berkelanjutan. Yang berikutnya, fungsi dan tujuan sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi pengelolaan sumber daya manusia yaitu fungsi pengadaan tenaga kerja. Yang kedua, fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Tujuan sumber daya manusia yaitu meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan yang melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab serta strategis, etis, dan sosial. Selain itu, tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut Martoyo adalah dapat ditingkatnya kemampuan, keterampilan, dan sikap karyawan atau anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program ataupun tujuan organisasi. Yang berikutnya, manfaat pengelolaan sumber daya manusia. Manfaat dan tujuan dari kegiatan pengembangan sumber daya manusia menurut Schuler yaitu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk, meningkatkan produktivitas, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan turnover dan absensi. Berikutnya, pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia ada 4, yaitu pengelolaan sumber daya manusia melalui mutasi. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia melalui promosi. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia melalui motivasi. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia melalui actuating. Yang kelima, pengertian profesi pustakawan. Profesi adalah sejenis pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan persyaratan khusus. Pustakawan adalah seorang yang memiliki potensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawaan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pustakawan. Pustakawan adalah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan pustakawan dalam usaha pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi lembaga individu. Pustakawan mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan profesi. Pustakawan harus dapat menghindari tindakan-tindakan yang buruk, salah, yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Pada dasarnya, pustakawan terdiri dari 2 bagian, yaitu seorang yang bertindak sebagai kepala kepustakawan disebut juga dengan kepala pustakawan atau guru pustakawan dan beberapa anggota staf perpustakaan, yaitu kepala pustakawan dan pustakawan, staf pustakawan, petugas pustakawan teknis atau processing. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ance. Di sini saya akan menjelaskan tentang pustakawan, yaitu pustakawan mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan sesuai profesinya, dan pustakawan harus dapat menghindari tindakan-tindakan yang buruk, salah, yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Berikutnya, pada dasarnya petugas pustakawan terdiri 2 bagian, yaitu seorang yang bertindak sebagai kepala perpustakaan yang disebut dengan kata pustakawan atau guru pustakawan dan beberapa staf anggota perpustakaan. Berikut staf anggota perpustakaan. Yang pertama,
kepala perpustakaan atau pustakawan. Yang kedua, staf perpustakaan. Yang ketiga, pustakawan pelayanan teknis atau processing. Berikutnya, petugas pelayanan pembaca. Petugas ini diberi tugas untuk memberikan pelayanan terhadap pengunjung perpustakaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu melayani peminjaman buku-buku. Kedua, melayani pengambilan buku-buku yang telah dipinjam. Ketiga, memberikan pelayanan bimbingan belajar khususnya kepada murid-murid kelas rendah. Keempat, mengadakan pembinaan minat baca murid. Dan yang terakhir, memberikan bantuan informasi kepada semua pihak. Berikutnya, tugas dan tanggung jawab petugas pelayanan teknis antara lain, yaitu 1. Merencanakan dan melakukan pengadaan bahan-bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan. Kedua, menginventarisasi bahan-bahan pustaka dalam buku induk atau buku inventaris. Ketiga, mengklasifikasi bahan-bahan pustaka menurut sistem klasifikasi tertentu. Keempat, katalog buku-buku perpustakaan sekolah. Ketujuh, membuat label buku atau file number. 8. Membuat perlengkapan buku seperti kartu buku, katalog buku, dan slip tanggal. Terakhir, menyusun bahan-bahan pustaka menurut aturan yang berlaku. Berikutnya yaitu petugas tata usaha. Petugas ini diberi tugas menyelesaikan tata usaha perpustakaan sekolah, yaitu tugas dan tanggung jawab pustaka adalah 1. Menyelesaikan urusan surat menyurat mulai pembuatan, pengetikannya, sampai dengan pengirimannya. Kedua, menyelesaikan urusan keuangan yang mencakup catatan pemasukan, pengeluaran, dan pertanggungjawab. Ketiga, menyelesaikan urusan personalitas perpustakaan. Keempat, mengelola perlengkapan perpustakaan yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, penyeluruhan, inventarisasi, dan penghapusan. Yang terakhir, memelihara bahan-bahan pustaka. Adapun syarat-syarat yang menjadi pustakawan. Yang pertama, petugas pustakawan harus memiliki pengetahuan di bidang perpustakaan. Kedua, petugas perpustakaan harus memiliki pengetahuan di bidang pendidikan. Dan yang ketiga, petugas perpustakaan sekolah harus memiliki minat terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Keempat, petugas perpustakaan harus bekerja tekun dan teliti dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kelima, petugas perpustakaan harus terampil mengelola perpustakaan. Adapun tugas dan tanggung jawab kepala perpustakaan, yaitu hubungan antara profesional pustakawan dengan sumber daya manusia. Menurut Sulistyo, dalam Nelwari 1997, halaman 13, profesi sebagai sebuah pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari teori dan buku saja, dari praktek dan diuji dalam bentuk ujian sebuah universitas atau lembaga yang berwenang, dan memberikan hak kepada yang bersangkutan untuk berhubungan dengan kliennya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.